Paman. Silakan. Nah, Romo Baca tadi, Bunda Maria. iya tadi waktu sekilas Romo tadi menyinggung tentang yang wahyu yang ada hubungannya dengan Bunda Maria tadi. Sekilas saya dengarnya Wahyu 12. Mohon penjelasan lebih lanjut. Kemudian satu lagi, dulu pernah saya diajar Suster Romo. Ada satu perikop yang dia mengatakan sebenarnya ini untuk Bunda Maria merusak tidak merusak. Saya agak lupa itu. Tapi intinya bahwa itu hubungannya dengan Maria tetap perawan, Romo. Nasnya saya lupa. Mazmur 22 itu. Kemudian pertanyaan ketiga adalah mohon dijelaskan mengenai pohon uji yang di peristiwa Adam dan Hawa itu, Romo. Saya ingin memperdalam mengenai masalah tentang pohon itu. Terima kasih, Romo. Nih, Dev. Dari Itu dulu ya, yang paling gampang sih. nggak bukan Jayul itu, besar. Dev. Ya Romo. Dev. Ya Romo. Mazmur 22 ayat 9-10 itu Romo. Yang bagaimana tidak merusak. Ya, betul. Yesus tidak merusak. Ya, betul. Tentang tidak merusak. Bagaimana dia masuk tetapi tidak merusaknya. Betul itu. Itu sebentar, itu yang terakhir. Itu di Yesaya dan bukan bukan di Mazmur 22. Oke, mulai dari Wahyu 12 ya. Halo? Wahyu 12 tadi yang diminta ya? Ya, Romo nyinggung termasuk tadi tiba-tiba Romo mengatakan Bunda Maria ada di sana ketika terbelah tabut perjanjian ada di sana. Itu cuma sekilas. Saya ingin memperdalam itu. Wahyu 12 penggenapan dari apa yang dikatakan juga di dalam Kejadian 3:15. Baca dulu, Leo. Iya, Kejadian 3:15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke, sandingkan kan ya analoginya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Oke, dalam pengertian begini, yang tanya Ignacia. Iya. Ingat bahwa Kejadian mengawali dengan pernyataan seperti ini dan Wahyu menutupi sebagai kegenapan dari apa yang dikatakan oleh Kejadian. Permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Oke. Yang pertama, kalau kita mulai tolak ukurnya dari sini, kalau begitu keturunan perempuan ini dari mana kalau begitu kan? Bisa mengerti. Dia tidak punya keturunan yang lain. Oh, di dalam peristiwa salib dia serahkan kepada siapa? Oke. 19, Yohanes 19 ayat 26. Deo, bantu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Karena Yesus sudah serahkan ibunya kepada murid terkasih ini, maka Yesus jadi sulung dari semua saudaranya. Roma 8:29. Ya, Roma 8:29. Ya. Bab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung dari banyak saudara. Ingat peristiwa salib, Yesus menyerahkan ibunya kepada murid terkasih ini. Ya. Artinya itu Yesus adalah anak tunggal menurut tradisi Yahudi
tidak bisa seorang yang terakhir akan meninggal dan meninggalkan ibunya, tidak boleh apa? Tidak boleh meninggalkan ibunya tanpa menyerahkannya kepada yang lain, karena ibunya akan menjadi janda dan janda akan hidup dari persepuluhan. Itu artinya dalam pengertian ini Yesus harus menyerahkan ibunya kepada yang lain, supaya ibunya dalam pengertian kultur, budaya, mentalitas Yahudi jangan dianggap sebagai perempuan yang tidak terberkati. Maka dalam konteks budaya ini dia harus menyerahkan ibunya kepada murid terkasih. Dan Roma menjelaskan supaya dia menjadi sulung dari seluruh saudaranya. Dari semua saudaranya. Karena itu penyerahan Yesus kepada Yohanes atau murid terkasih kepada Bunda Maria sebagai ibunya, maka Bunda Maria punya keturunan ayat 17 tadi, setan ini, naga ini membenci, marah kepada perempuan itu dan menyerang keturunannya yang lain yang menuruti perintah-perintah Allah. Artinya segala perintah itu diserahkan kepada mereka dulu. Kisah 1 ayat 2, siapa yang menerima perintah-perintah atau hukum-hukum itu? Karena dalam Wahyu tadi menerima perintah-perintahnya Yesus. Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Dan siapa yang menjadi saksi-saksinya? Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setan benci kepada Bunda Maria, setan benci kepada gereja yang memegang perintah-perintahnya Yesus dan menjadi saksi-saksinya Yesus sampai ke ujung bumi. Itu Kira-kira seperti ini? sorry, maaf, itu kisah 1:8 maksudnya. Yang dibaca terakhir ini kisah 1:2 dengan kisah 1:8. 1:2. Yang menerima perintah-perintah Allah akan dibenci, dan yang menjadi saksinya Kristus juga akan dibenci. Ya. Oke, dalam pengertian ini, di sini ada. Oke. Jadi di situ ada dua hal ya, gereja dan Bunda Maria. Ingat bahwa yang dibenci itu adalah keturunannya. Dan siapa? Di sini juga dikatakan, sebenarnya Wahyu ayat 12 ayat 5 menjelaskan, menegaskan apa yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 33, dia akan menjadi raja dan kerajaannya turun-temurun. Dan ini dikatakan, kalau begitu di sini bukan 12 suku Israel, karena mereka bilang ada 12 mahkota dalam ayat 1. Silakan, Deu. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tahan, Deu. Tahan. Kenapa kita tahu bahwa perempuan ini Kenapa kita tahu bahwa perempuan ini bukan di bumi lagi, tapi di atas? Karena bulan ada di bawah. Di bawah kakinya. Dan perempuan ini diselimuti matahari. Artinya, ingat bahwa Paulus dalam kisah 9 juga diselimuti oleh Yesus itu sendiri. Dan ingat bahwa tabut perjanjian ini juga diselimuti oleh Kristus itu sendiri. Karena apa? Karena diselimuti matahari, Yesus itu matahari. Dan ingat bahwa bab 11 ayat 19, bahwa tabut perjanjian baru itu sudah ada di dalam bait suci yang ada di surga, ada di dalam Yesus dalam pengertian ini. Oke, dan perempuan ini punya mahkota 12. Maka kita bilang Bunda Maria adalah ratu para rasul. 12 mahkota, bukan 12 suku Israel. Kenapa kita tahu bahwa dia bukan 12 suku Israel? Karena mereka bilang perempuan itu Israel, tidak bisa karena perempuan itu melahirkan satu anak saja, ayat 5-nya. Kalau perempuan itu adalah Israel, dia harus lahir 12 suku Israel. Tetapi dia lahir berapa orang? Ayat 5-nya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang berapa akan orang,
satu Romo. Oke. Kan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba Oke, artinya- tiba-tiba Oke, artinya anak raja. itu dirampas. Ya, tiba-tiba Dan dibawa anak kemana? itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Artinya yang lahir ini seorang raja atau tidak? Raja Romo. 34. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, Ayat 33. dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mereka bilang tidak, ini untuk Israel. Maria saja, Maria. Maria saja. Ya. Tapi makanya dia jadi ratu para rasul. Dan rasul ini adalah keturunan yang lain, yang ayat 17-nya dibaca ulang. Dew. Ya, yang sama Wai. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Igna sampai di sini, saya belum masuk ke Asunta ya. Kita bantu dengan Asunta. Oke, Asuntanya, ayat 6-nya. Dew, bantu dulu Asunta. Supaya sekali jalan 3 dogma ya. Iya. Ya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1000 artinya tak terhingga ya. Dan dengan cara dengan Jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Oke, tak terhingga, jauh dari setan. Surga ada setan, Igna? Enggak ada. Oke, dan tabut perjanjian baru itu sudah ada di mana, Igna? Nah, itu yang tiba-tiba di surga baru itu di ayat berapa, Romo? Yang tabut perjanjian Oke, Wahyu 11 ayat 19, Dew bantu. 19 ya. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Yang ada Dan di surga, terjadilah- selesai. Iya, iya. Iya. Jadi Igna, Iya. kita sudah nih, Maria tabut perjanjian baru, Ya. Maria Ibu Yesus, Maria Assumpta, Maria yang dinubuatkan di dalam Kejadian, dan semua perempuan ini. Oke. Lalu sekarang pertanyaan saya. Jadi bukan pertanyaan, pernyataan. Setiap perjanjian harus punya tabut, Igna. Perjanjian dengan Nuh, tabutnya apa? Perahu. Perjanjian dengan orang Israel zaman Musa, tabut perjanjian Ya. lama. Yang isinya adalah apa, Dew? Isi tabut perjanjian lama. Tongkat Harun. di mana? Dan Mana? Di mana batu Apa lagi? loh. Apa lagi? Lah batu yang berisi perintah, 10 perintah. Oke, Ibrani 9 ayat 1 lah. Langsung pakai ayatnya dari. Apa isi? Ya. Isi dari tabut perjanjian lama. Ibrani 9 ayat 1 selanjutnya. Coba dibaca deh. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang Oke, tirai selalu ada roti sajian ya. Di liturgi Bait Allah selalu ada roti sajian. Dan ambil Di roti, belakang inilah tirai. tubuhku, inilah darahku. Oke, sebentar, Dew. Dari perjanjian lama selalu ada roti sajian. Selalu ada roti sajian di atas mezbah. Dan perjanjian baru ada roti sajian, inilah tubuhku, inilah darahku. Selalu ada begitu. Oke, lanjut dulu. Di Ada belakang yang tirai yang telepon kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus.
Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Maaf tadi ada telepon masuk, saya harus jawab lewat WA. Oke, jadi ada apa di dalam tabut itu? Tabut perjanjian itu. Tongkat Harun, Imam Agung, 2 loh batu, perjanjian sabda, peraturan hukum, apalagi? Manah. Oke, jadi setiap perjanjian punya tabut. Sekarang pertanyaan kita, kalau begitu perjanjian baru, apakah tabutnya? Gimana? Ya, Maria itu tabut baru ya. Apa yang ada di dalam rahminya Maria? Imam Agung? Imam Agung, Raja. Iya. Imam Agung? Imam Agung, Raja dan Nabi. Iya. Enggak. Imam Agung? Iya. Sabda menjadi manusia? Firman, 2 loh batu? Iya. Iya. Mana? Roti? Kehidupan? Iya. Berarti pertanyaan saya untuk Protestan. Kalau sana di dalam perjanjian lama, setiap perjanjian punya tabut. Kalau begitu untuk Protestan, tabut perjanjian baru itu siapa bagi mereka? Itu bukan bait Allah loh. Bait Allah itu Yesus ya. Bait Allah itu Yesus ya. Runtuhkanlah bait Allah ini dan dalam 3 hari saya akan membangunnya. Karena dia itu bait Allahnya. Makanya dia bilang, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia dan benar itu dia nanti, Yohanes 6 ayat 45, benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Karena itu pertanyaan Protestan. Kenapa Protestan tidak bertanya? Kalau perjanjian lama, semua perjanjian punya bait, punya tabut. Kalau begitu kami yang Protestan ini, kami punya tabut perjanjian baru itu apa? Dari pertanyaan sangat sederhana, Igna. Siapakah tabut perjanjian? Apakah tabut perjanjian baru bagi Protestan? Karena setiap perjanjian harus ada tabut sebagai yang memeteraikan perjanjian itu. Kalau begitu, orang Protestan jangan pernah katakan perjanjian baru kalau tidak ada tabut perjanjian baru. Jangan malu-maluin kekristenan. Karena itu Luther sangat hormat kepada Maria. Luther, Calvin menganggap Maria tetap perawan, tetapi yang Protestan yang sekarang ini yang parah. Iya. Jangan pernah anggap dan menggunakan kata perjanjian baru kalau kalian tidak mempunyai tabut yang memeteraikan perjanjian itu. Kalian tidak punya tabut yang menyimpan perjanjian itu. Betul. Nah, pertanyaan kedua, Deo. Jangan sentuh sapunya ibu ya. Kalau sentuh sapu ibu saya marah ya. Nanti patir tambah. Oke, pertanyaan kedua tadi. Ya, itu Romo, Bunda Maria tetap perawan, Romo. Tidak, pernyataan tadi langsung. Yang tadi, yang apa tadi? Ingat, in partu, parto dan postparto. Sebelum preparto ya, sebelum partus. Ini penting sekali. Sebelum partus, Deo, Yesaya. Iya. 7:14. Oh ya, 7:14. Ya. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke. Yang pertama kita harus tahu bahwa yang melahirkan Mesias harus seorang yang akan melahirkan dalam nubuat 500 tahun sebelum kelahiran Yesus dalam Yesaya. Yang melahirkan Mesias harus seorang perempuan muda, Alma ya. Bukan perempuan muda, perawan ya. Birhen. Ya, perawan. Hati-hati. Karena Igna, engkau pergi ke SMA tanya perempuan muda, ada yang sudah tidak banyak perawan lagi, banyak yang tidak perawan Jadi harus hati-hati dengan pernyataan. Ya. Oke? Alma. Oke, Alma. Jadi Birhen artinya perawan, tidak pernah disentuh.
Tuhan sendiri yang memberi tanda. Tanda itu apa? Kalau itu bukan tanda, normal kalau seorang yang tidak perawan melahirkan kan? Tetapi tidak normal, artinya sebuah tanda kalau itu seorang perawan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Emmanuel. Karena itu Matius 1:23, jangan dulu masuk. Jangan masuk ke sana ya. Seorang ya, oke. Matius 1:23. Apakah Matius mengulangi kembali apa yang dikatakan oleh Yesaya? Oh iya, 1:23. 1:23, oke. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan. Perawan. Oke, anak darah itu perawan. Oke, sama, anak darah, oke. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dikutip dari Yesaya? Yesaya 7:4. Dikutip dari Yesaya. Oke. Artinya perawan sebelum. Sekarang perawan sementara in partu. Yohanes 1:13. Yohanes 1:13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Maria melawan semua dalam proses kelahiran Yesus, melawan semua hukum darah dalam keyahudian. Maka di sini Yohanes menulis 1:13, dia yang diperanakan bukan dari darah. Ketika dia memperanakan itu, darah ketuban atau apa ya, darah seorang ibu harus mengalir di tubuhnya siapa? Igna? Yesus, anaknya. Di tubuhnya anaknya. Tetapi di sini Yohanes katakan bahwa dia diperanakan, bukan diperanakan ya, bukan dikandung. Dia sudah beranakan waktu dia partus ya. Infartus artinya dia diperanakan bukan dari darah dan bukan dari darah. Sudah selesai. Melawan semua hukum partus, hukum darah di dalam Imamat 12 ayat 5 ya, kalau tidak salah. Ya, hukum darah. Bahwa seorang bayi waktu lahir dia membawa darah ibunya. Makanya anak itu juga dalam pengertian harus apa, atau perempuan itu harus membawa kurban pembersihan ke bait Allah. Bukan hanya karena itu menstruasi juga mereka harus buat kurban ekspiasi namanya, pembersihan. Oke. Imamat 12 ayat 5. Imamat 12 ayat 5. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Karena itu bayangkan bayangkan saudara berapa hari harus ada di situ ya, menentang. Jadi diperanakan bukan dari darah, sudah bukan dikandung, diperanakan bukan dari darah. Waktu Yesus lahir tanpa darah dalam pengertian itu. Kenapa tanpa darah? Lalu sekarang pertanyaan kita, kalau begitu bagaimana dia dilahirkan? Ini penting ya. Yesaya 66 ayat 7. Yesaya 66 ayat 7. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Karena itu sebelum menggeliat kesakitan dan semua sudah lahir. Sudah melahirkan. Ya. Dia baca. Sebelum apa? Yesaya itu kitab mesianik ya, saudara. Protestan harus tahu itu. Bagaimana kelahiran Yesus itu? Sebelum apa? Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ia ini siapa? Maria. Bagaimana cara keluar Yesus? Pertanyaan saya. Sekarang baru kita Mazmur 22 ayat 10 atau 9. Mazmur mesianik. Baca ayat 1 supaya tahu bahwa Mazmur ini kita gunakan untuk pekan suci. Mazmur 22. Jadi Deu untuk sampai ke 22 ini kita harus putar panjang ya, Deu. Iya. Ayat berapa? Mazmur 22 ya, dimulai dari Mazmur 22 ayat 10, kalau tidak ayat 9, tapi baca dari ayat 1 supaya tahu bahwa itu adalah
Mazmur mesianik. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus dan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Oke, langsung ayat 10-nya, Deo. Itu Mazmur mesianik yang kita dengar di Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku dan semua. Bagaimana Yesus lahir menurut Mazmur 22 ayat 10? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Anak Allah, urusan Tuhan anak inayah. Mau keluarkan anaknya dengan cara seperti apa ya? Sebelum merasa sakit. Dan di sini, ya, engkau yang mengeluarkan aku dari rahim ibuku dan membuat aku aman di dada ibuku. Itu urusannya Tuhan Allah. Karena itu, perawan in partus. Pertanyaanmu tadi apa tadi? Kita sudah jelas. Sudah. Sebelum partus, sementara partus, sekarang yang sesudah partus yang kau butuh nih kan? Iya, yang setelah. Yang kau tanya tadi, Yesekiel 44 ayat 1-2. Ini pertanyaanmu tadi. Jadi untuk sampai kepada postpartus harus melalui sebelum partus, partus, dan postpartus. Oke. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus. Yesaya berapa? Maaf, Yesaya Yezekiel Yesekiel 44 ayat 1-2. 4412. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu, gerbang itu harus tetap tertutup. Igna. Iya, pernah, paham. Ayat ini. Betul. Ayat ini. Dan Yosef tahu bahwa Maria itu tabut perjanjian dan siapa yang menyentuh tabut akan mati. Kan mati, iya. 1 Samuel 2 Samuel 6. Deo 2 Samuel 6 ayat 8. Siapa yang dari ayat 5. Siapa yang menyentuh tabut akan mati. Iya. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena ketedorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Oke, kenapa dia mati, Deo? Ya, karena memegang tabut. Menyentuh. Yosef juga, Ignas, Yosef tuh orang Israel, dia tahu. Iya. Dia menantikan kedatangan Mesias. Dan Iya. dia tahu bahwa ada tabut perjanjian baru, Barang siapa yang menyentuh akan mati. Yosef bukan bodoh. Dia tahu betul ajaran Israel seperti apa. Yang menyentuh tabut akan mati. Karena Allah sudah melaluinya. Dan pintu itu akan tertutup selamanya. Oke? Ya. Engkau bikin penjelasan panjang sekali ini kita nih. Saya pikir pendek-pendek ini. Sekali. Nah, ada satu ayat yang tentang pintu gerbang. Masakan ia yang telah masuk, ia pula merusaknya. Itu ada hubungan nggak? Saya waktu itu ngobrol sama suster ada kalimat itu, cuman nggak kita dalami sih. Tapi yang kau harus lihat ayat itu mesianik atau tidak? Masakan ia yang telah, tapi ia pula merusaknya. Itu saya lupa. Cuman nanti kalau engkau temukan, engkau kasih ke saya. Nanti saya hanya mau lihat bahwa itu apakah itu ada hubungan itu ayat itu kutipan itu mesianik atau tidak.